Salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang activity based costing atau bisa disingkat dengan ABC. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Inka Kristina Nenggolan, MPM 1915310720. Saya dari kelas 3 reguler 1 klaster 2E yang dibimbing oleh Ibu Triwulandari SEMAK. Baiklah, cukup sekian perkenalan saya. Dan kita lanjut lagi ke tabel. Material PWXY. Material P yaitu 2.500 didapat dari unit keluaran dikali biaya material 50 dikali 50. Dapatnya 2.500. Begitu juga dengan W. Unit keluaran 50 dikali biaya material 60 dan hasilnya 3.000. Begitu juga dengan X dan Y. Selanjutnya upah. Upah didapat dari 11 rupiah dikali 100. Ini 11 rupiah dikali 100. Dapatlah hasilnya 1.100. Begitu juga dengan W. Upah W yaitu 11 rupiah dikali dengan 250. Hasilnya 2.750. Begitu juga seterusnya dengan X dan Y. Lanjut ke biaya utama. Biaya utama kita dapat dari 2.500 dijumlah 1.100, dapatnya 3.600. Begitu juga dengan ini. 3.000 ditambah 2.750, dapatlah hasilnya 5.750. Begitu juga dengan seterusnya X dan Y dijumlah dan ini hasilnya. Lanjut ke BOP 15,25. Itu mengapa dapat hasilnya segini? Karena 15,25 dikali dengan 100 ini dia 100. 15,25 dikali 100, dapatlah hasilnya 1.525. Begitu juga dengan W, perhitungannya sama. 15,25 dikali dengan 250, dapatlah hasilnya 3.812,5. Begitu juga dengan X dan Y, perhitungannya sama dan ini hasilnya. Lanjut dengan HP produksi. Ini dapatnya dari 3.600 ditambah dengan 1.525. Dapatlah hasilnya 5.125. Begitu juga dengan W. 5.750 ditambah 3.812,5. Dapatlah 9.562,5. Begitu juga dengan X dan Y. Ini dijumlah ini, hasilnya ini. Ini juga dijumlah ini, hasilnya ini. Lagi ke unit produksi. Unit produksi kita tinggal memindahkan yang ini. Memindahkan unit keluaran 50, 50, 200, 200. Kita pindahkan ke sini. 50, 50, 200, 200. Oke, lanjut ke HP produksi per unit. Ini dapatnya dari 5.125 dibagi 50. Dapatlah ini. Lalu 9.562,5 dibagi 50. Hasilnya 191,25. Begitu seterusnya X dan Y. Dan total ini kita tinggal menjumlahkan material P, W, X, dan Y. Hasilnya
39,39.500. Begitu juga dengan upah. Kita jumlahkan keseluruhan, dapatlah hasilnya segini. Begitu juga sampai ke bawah. Kita lanjut B, kalkulasi biaya dengan metode activity based costing. Pertama, biaya variabel jangka pendek 8.250 per 1.750 dapatnya sama dengan 5 per jam TK. 8.250 itu didapat dari sini. Biaya overhead jangka pendek ini diambil, lalu 1.750 itu diambil dari sini. Ini dia. Jumlah keseluruhannya itu 1.750. Dapatlah hasilnya 5 per jam TK. 2. Biaya penjadwalan 7.700 per 24 sama dengan 321 putaran produksi. Ini lanjutannya. Dari mana dapatnya 7.700? Kita ambil dari sini. 7.700 itu biaya penjadwalan. Kita ambil dari sini. Lalu 24-nya itu dari mana? Kita ambil dari sini. Dari jumlah keseluruhan jumlah putaran produksi, ini dia 24. Nah, lalu kembali lagi. Lalu dapatlah hasilnya 321 putaran. 3. Biaya setup 2.250 per 24 sama dengan 93,75 putaran produksi. 225 dari mana? Dari 225 itu dari ini, biaya setup. Ini dia biaya setup 225. Dan 24 tadi dari mana? Kita ambil dari sini. Jumlah keseluruhan putaran produksi. Ini dia 24. Dapatlah hasilnya 93,75 putaran produksi. Nomor 4. Biaya penanganan material. Biaya penanganan materialnya 8.200 per 3.900 sama dengan 3 komponen. 8.200-nya dari mana? Dari sini. 8.200 ini. Biaya penanganan material 8.200. Lalu 3.900-nya dari mana? Kita ambil dari sini. Ini total komponen di bawah. Ini total komponen 3.900. Dapatlah hasilnya 3 komponen. Kita lanjut ke tabel selanjutnya. Biaya utama PWXY. Biaya utamanya kita ambil dari ini. Biaya utama 3.600, 5.750, 22.400, 27.000. Lalu kita tinggal buat ke sini. 3.600, 5.700, 22.400, 27.000, dan totalnya kita jumlah ini semua 3.600 dan 5.700, 22.400, 27.000, dan kita jumlah hasilnya 58.750. Ini dia. Lanjut di kolom biaya variabel jangka pendek 5 jam per TK. Ini 500-nya dari mana? 5 dikali 5 dikali ini. Saya arahkan 5 dikali 100 ini. 5 dikali 100. Oke, dapatnya adalah 500. Ya, pada kolom ini 500. Nih. Begitu juga dengan W. 5 dikali 250. Ini dia. 250. Dapatnya adalah 1.250. Begitu juga dengan X dan Y. Tinggal dikalikan. Lalu
agar dapat totalnya, kita tinggal menjumlahkan 500 ditambah 1250 ditambah 2000 ditambah 5000, dapatlah hasilnya 8750. Dilanjut lagi, biaya penjadwalan 321 agar dapat hasilnya segini dikali dengan nih biaya jumlah putaran produksi dikali dengan 9, dapatlah hasilnya 2800,89. Begitu juga dengan W, 321 dikali dengan 5, dapatlah hasilnya 1605. Begitu juga dengan X dan Y, tinggal ini dikalikan. Lalu agar dapat totalnya 2800,89 ditambah 1605 ditambah 1926 ditambah 1204 ditambah baru dapatlah hasilnya 7704. Baiklah, kita lanjut. Biaya setup 94 per putaran. Ini kita ambil dari 94 dikali, kita balik lagi ke yang tadi, dikali 9. 94 dikali 9, dapatlah hasilnya 846. Begitu juga dengan W, 94 dikali 5. Ini dia putaran produksinya. Dikali 5, ini dia. Dapatlah hasilnya 470. Begitu juga dengan X dan Y. Diteruskan. Lalu ini dijumlahkan semua. Dapatlah totalnya 2256. Ke kolom selanjutnya, biaya penanganan material 3 komponen, yaitu 3 dikali 100. Ini dia 100. Dapatlah hasilnya 300. Lalu biaya komponen W 3 dikali 250. Dapatlah hasilnya 750. Begitu juga dengan selanjutnya. Totalnya ini tinggal dijumlahkan seperti yang di atas. Jumlahkan. Ke HP produksi. HP produksi ini kita dapat dari ini dijumlah seluruh 3600 ditambah 500 ditambah 2800,89 ditambah 846 ditambah 300, dapatlah hasilnya 8135. Begitu juga dengan W, 5700 ditambah 1250 ditambah 1605 ditambah 470 ditambah 750, dapatlah hasilnya 9825. Itulah HP produksinya. Begitu juga dengan X dan Y, tinggal menambahkan dari atas, dapatlah hasilnya segini. Lalu Y juga begitu. Lalu kita hitung totalnya. Kita tinggal menghitung dari HP produksi P sampai ke Y. Dapatlah totalnya 78.210. Lanjut ke tabel selanjutnya, unit diproduksi. Ini dapatnya dari, kita tinggal mengambil dari unit keluaran 50, 50, 200, 200. Kita tinggal memindahkan nih unit diproduksi 50, 50, 200, 200. Lalu HP produksi per unit itu dapatnya dari 8.135 dibagi 50. Dapatlah hasilnya 162,7.
Begitu juga dengan HP produksi W 9.825 dibagi 50. Dapatlah hasilnya 196,5. Begitu juga dengan selanjutnya ini. Dapatlah hasilnya segini. Lanjut ke C, bandingkan hasil yang diperoleh. Oke, kita akan membandingkan HP produksi per unit metode konvensional dengan HP produksi unit metode PWX. Dengan HP produksi unit metode konvensional itu 102,5, 191,5, 142,5, 211,5 itu kita dapat dari ini. HP produksi unit di bawah 102,5, 191,25, 142,5, 211,25. Kita tinggal menaruhnya di sini. Ini dia. Ini hasilnya. Lalu HP produksi per unit metode PWX itu kita ambil dari sini. Ini dia jumlah HP produksi per unit di bawah 162,7 dan seterusnya. Kita tinggal meletakkannya di sini. Lalu jadi metode PWX lebih banyak membebankan overhead terhadap produksi dengan volume yang lebih rendah dan cenderung membebankan secara relatif lebih kecil terhadap produksi dengan volume yang lebih tinggi. Demikian penjelasan dan penjabaran dari saya. Jika masih banyak materi yang kurang paham atau kurang jelas, saya mohon maaf karena saya banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.